Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Mafiran. Satya yang kini telah digusur rumahnya, kemudian akan pindah ke apartemen yang telah dibangun oleh pemerintah. Namun ternyata kualitas apartemen itu jauh dari kata baik. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Labib Mustafa 155, Rizka Rismawati 353, Bayu Patrama EQ 5T, Husnani Mardiansyah 5873, dan Hitam Putih 05. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Inilah Satya, seorang penulis komik bercerita tentang kisah hidupnya sendiri. Tiba-tiba dia berubah menjadi pahlawan seperti komik yang digambarkannya. Dan cerita Satya, sang prajurit pemberani pun dimulai. Film diawali dengan seorang pemuda yang bernama Satya sedang menulis komik karyanya sendiri. Dalam cerita komiknya, ada seorang prajurit pemberani menyelamatkan Tuan Putri dari istana yang hancur karena perbuatan penyihir jahat. Penyihir jahat ini disebut Yema. Tiba-tiba Satya mendengar suara teriakan ibunya yang lagi beradu mulut di depan rumah mereka. Ternyata ibu Satya mempermasalahkan pembagian air yang seharusnya ia dapat. Satya dan keluarganya adalah orang miskin yang rumahnya tinggal di pinggir sungai kotor. Lalu Satya berteriak seolah ia terjatuh. Satya melakukan ini agar ibunya datang ke rumah dan menghentikan perdebatan di depan rumah mereka. Satya meminta ke ibunya nggak usah cari masalah dengan berdebat seperti itu. Kemudian Satya pergi mengambil air bersih yang jaraknya jauh dari rumah mereka. Lalu Satya mengatakan kepada ibunya agar belajar menyesuaikan hidup dan gak usah banyak protes. Kemudian Satya pergi menjumpai Subramani, yaitu seorang karyawan percetakan. Satya memberikan komik hasil karyanya kepada Subramani untuk dicetak di koran. Dengan iming-iming, Subramani berjanji akan memberikan pekerjaan kepada Satya di perusahaan percetakan tempat Subrami bekerja. Namun ketika Satya menanyakan pekerjaan yang dijanjikan Subrami, ia selalu mengatakan perusahaannya belum menerima pekerjaan. Lalu Subrami men-scan komik karya Satya dan ia menulis namanya sendiri dalam komik itu. Sesampainya Satya di rumah, ternyata ada pengumuman yang mengharuskan semua rakyat di kampungnya harus pindah ke apartemen yang telah dibangun menteri. Saat itu, ibu Satya bersikeras menentang pindah. Meski rumah mereka jelek, tapi itulah tetap rumah yang mereka bangun dan banyak kenangan, apalagi dengan mendiang ayah mereka. Ibu Satya nggak mau rumah mereka digusur begitu saja oleh pemerintah. Di tengah malam, listrik pun padam di daerah kampung mereka agar rakyat mau pindah ke apartemen. Lalu Satya membujuk ibunya agar mereka pindah ke apartemen itu, dan pada akhirnya ibunya pun setuju untuk pindah. Akhirnya, semua orang miskin yang tinggal di pinggir sungai tadi pindah ke apartemen. Ketika mereka sampai di rumah yang akan mereka tempati, semua rakyat sangat bahagia karena rumah yang akan mereka tempati jauh lebih megah dari rumah mereka sebelumnya. Semua warga pun senang mereka memiliki rumah yang ada kamar mandi di dalamnya, lantainya keramik, ada balkon, dan ada ruang dapur untuk memasak. Saat itu, Ibu Satya sedang memasak. Tiba-tiba ada serpihan cat plafon yang jatuh ke dalam panci masakan ibunya. Ibunya ini pun emosi dan mau protes kualitas bangunan kepada insinyur. Namun Satya menenangkan ibunya karena ini hanyalah masalah kecil. Satya pun menggeser kompor masakannya dari serpihan plafon yang rusak tadi. Dan emosi ibunya Satya pun kembali normal. Lagi-lagi ada masalah. Adik perempuan Satya yang juga menemukan kunci pintu kamar mandi mereka yang telah rusak. Ibunya mau protes, namun Satya melarang ibu ini dan memperbaiki pintu itu dengan mengikatnya pakai tali. Satya adalah pria pecundang yang tidak berani berdebat dengan orang meski lawannya itu salah.
Saat itu, Satya ingin menempelkan foto mendiang ayahnya di dinding. Ketika memaku di dinding itu, tiba-tiba dindingnya rapuh dan retak. Lalu Satya memaku di dinding itu lagi. Retakan di dinding itu pun semakin melebar jauh. Tanpa pikir panjang lagi, ibu Satya langsung pergi menjumpai insinyur. Ketika ibunya sudah sampai di tempat insinyur, ternyata sudah banyak masyarakat yang komplain dengan rumah yang mereka tempati. Ini artinya apartemen yang dibangun oleh menteri ternyata abal-abal, hanya terlihat megah saja dari luar, namun kualitasnya hancur lebur. Insinyur bangunan yang bernama Pakuti, ia malah menyalahkan balik masyarakat yang tinggal di apartemen yang tidak menjaga bangunan. Lalu Pakuti meminta masyarakat untuk membayar setiap bangunan yang mereka perbaiki. Masyarakat pun protes karena tidak tertulis hal seperti itu di dalam kontrak perjanjian yang mereka tanda tangani selama 6 bulan ke depan. Lalu si Pakuti mengancam masyarakat, jika mereka ingin tinggal di apartemen ini, silahkan tinggal dan jangan banyak protes. Tetapi jika tidak mau, maka silahkan keluar dari apartemen. Karena sudah banyak rakyat menuntut rumah mereka yang lama, lebih baik dikembalikan saja. Akhirnya, insinyur pun menelepon Perdana Menteri dan memberitahu kondisi bangunan. Perdana Menteri yang mendapatkan kabar permasalahan yang dialami masyarakat, ia pun memarahi Menteri Jayakodi yang telah memakan setengah biaya anggaran pembangunan apartemen itu. Apartemen ini sebenarnya proyek Menteri Jayakodi yang memberikan gratis kepada masyarakat, supaya dalam pemilihan nanti rakyat memilihnya menjadi Perdana Menteri India. Kemudian Paramu sebagai tangan kanan Menteri Jayakodi, ia pun meminta Pakuti untuk memperbaiki rumah rakyat yang rusak dengan gratis, tapi dengan tambal sulam bangunan. Lagi-lagi, Menteri memperbaiki dengan cara abal-abal. Pakuti pun memberitahu masyarakat bahwa semua bangunan yang rusak setiap rumah akan diperbaiki secara gratis oleh Menteri, dan pada akhirnya masyarakat pun bubar dari kerumunan itu. Diperlihatkan Pakuti menerima Kumar sebagai tukang tambal sulam bangunan yang rusak. Saat Kumar mau menjalankan tugasnya, ia tidak sengaja menumbuk dinding, namun dinding apartemen itu langsung rapuh. Ketika Kumar naik tangga, ia memegang kuat penyangga besi tangga itu, namun penyangga itu malah lepas. Kumar pun terkaget dengan kualitas bangunan apartemen yang baru saja selesai dibangun. Scene diperlihatkan Nila menjumpai Satya yang saat itu lagi nongkrong di penjual gerobak bakso tepat di depan gedung percetakan komik. Nila meminta Satya untuk menemaninya masuk ke dalam perusahaan ini untuk memasang iklan. Sesampainya di dalam ruangan, Nila langsung menjumpai Subrami yang mengaku penulis komik The Great Warrior tulisan dari Satya. Nila yang mengetahui kebohongan Subrami, ia melaporkan Subrami kepada direktur mereka. Alhasil, Subrami pun dipecat dan Satya menggantikan Subrami bekerja sebagai komikus di perusahaan percetakan yang satu tempat kerja dengan Nila. Satya dan Nila pun menjadi teman baik dan mereka semakin dekat. Suatu hari, Nila meminta alur cerita yang baru kepada Satya karena alur cerita komik sebelumnya telah bosan dibaca masyarakat. Di malam harinya, Satya sedang beli jajan di depan apartemen mereka. Namun Pakuti dan anak buahnya mereka meminta pajak untuk setiap pembeli yang berdagang di depan apartemen ini. Jika mereka enggak membayarnya, maka si penjual dilarang berjualan lagi. Kemudian Satya sedang berpikir cerita apa selanjutnya yang ia tulis di komiknya. Tiba-tiba serpian platform jatuh ke buku Satya. Lalu Satya memiliki ide untuk menulis kisah apartemennya sendiri ke dalam komiknya. Satya pun menulis di dalam komik itu, di mana raja meminta pajak dari rakyatnya untuk membangun istana yang rusak. Diperlihatkan hubungan Nila dan Satya sudah semakin dekat. Nila meminta Satya untuk berkunjung ke rumah istana Satya. Ketika Nila melihat bangunan istana Satya, ia langsung berpikir bahwa cerita komik istana yang ditulis Satya adalah kisah hidup nyatanya Satya. Sesampainya di rumah Satya, Nila disambut baik oleh ibu dan adiknya. Pada saat itu listrik mati. Ada anak kecil yang terjatuh dari ayunan itu karena pengait ayunan yang ditempel di platform apartemen ini runtuh. Beruntungnya, si anak kecil ini masih selamat.
Lalu semua penghuni apartemen ini demonstrasi dan meminta pertanggungjawaban kepada Pak Kuti selaku arsitek bangunan ini atas bangunan abal-abal yang telah mencelakakan seorang anak kecil. Dengan santuinya, Pak Kuti malah menjawab bahwa itu bukan sebuah masalah karena anak itu tidak mati dan masih selamat. Lalu Nila menjawab si Pak Kuti, jika mereka tidak mau tanggung jawab, maka kasus ini akan dimuat besok pagi di media. Pak Kuti pun langsung memarahi Satya karena telah berani membawa media ke tempat ini. Satya, pria pecundang yang takut ada masalah dengan Pak Kuti, ia pun meminta Nila tidak usah ikut campur dengan masalah apartemen mereka. Dan Satya meminta Nila lebih baik kembali ke rumahnya. Dengan sangat kesal, Nila pun pergi meninggalkan apartemen itu. Keesokan paginya, di tempat kerja, Nila mendapatkan peringatan dari bosnya karena telah ikut campur tentang apartemen yang dibangun menteri. Bosnya ini juga meminta Satya untuk segera mengakhiri cerita komiknya dan akan diganti dengan iklan di koran. Satya yang tidak mau semakin banyak masalah, ia pun langsung mengiyakan permintaan bosnya. Ketika Satya kembali ke rumahnya, ia melihat rumahnya diobrak-abrik dan ibunya bersedih hati. Ternyata ibunya ditampar oleh Pak Kuti. Saat itu, adik perempuan Satya mandi dan si Pak Kuti datang mengintipnya. Lalu ibu Satya memarahi si Pak Kuti, namun Pak Kuti malah mengajar ibu Satya. Kemudian Satya menemui Pak Kuti dengan membawa pensilnya untuk balas dendam atas perbuatan Pak Kuti kepada keluarganya. Ketika Satya menjumpai Pak Kuti, tiba-tiba dari belakang Satya berdatangan gangster. Seketika Satya jadi ketakutan dan tidak jadi menusuk si Pak Kuti. Lalu Pak Kuti memperingatkan Satya, bukankah besok adikmu itu harus pergi kuliah dengan selamat? Lalu Pak Kuti mempelintir jari-jari Satya. Satya pun menjadi ketakutan dan memohon agar ia segera dilepaskan. Tanpa perlawanan, Satya langsung melarikan diri. Sementara Pak Kuti bersama dengan anak buahnya, mereka tertawa melihat Satya, pria pecundang itu. Saat itu, adik Satya menanyakan kepada ibunya di mana keberadaan kakaknya. Ibunya ini langsung mengungkapkan isi hatinya dengan penuh amarah bahwa Satya pasti pergi menjumpai Pak Kuti untuk meminta maaf karena Satya adalah pria pengecut yang bahkan tidak berani melawan orang-orang yang sudah menyakitinya. Diperlihatkan Satya ternyata mendengar pembicaraan ibu dan adiknya. Lalu ibunya ini berceloteh lagi, lebih baik dia mati daripada pria pecundang yang tidak bisa membela keluarganya. Mendengar perkataan ibunya, Satya bersedih hati dan ia pergi ke rooftop. Dengan penuh amarah, Satya mencoret-coret gambar prajurit pemberani yang berperan di dalam cerita komiknya. Satya menyalahkan gambar itu dengan mengatakan, bagaimana bisa cerita hidupmu seperti pemberani, sedangkan cerita hidupku seperti pecundang. Diperlihatkan, ibu Satya membakar semua cerita komik Satya tentang prajurit pemberani. Satya yang sudah merasa bersalah dan tertuduh akan semua kekurangan pada dirinya, ia pun berniat mau menghabisi nyawanya sendiri dengan meloncat dari apartemen itu. Tiba-tiba Satya tersadar dan ia tidak boleh melakukan itu. Ketika Satya mau turun, tiba-tiba dinding di kaki Satya hancur. Lagi-lagi ini karena bangunan abal-abal. Satya pun terjatuh di atas papan bangunan. Tiba-tiba serpian komik yang terbakar itu terbang ke wajah Satya yang bertuliskan prajurit pemberani. Lalu jatuhlah air hujan ke kertas itu dan cat tulisan prajurit pemberani masuk ke dalam telinga Satya. Si Kumar yang saat itu mengecek bangunan, ia melihat Satya telah jatuh ke bawah. Lalu Satya dibawa ke rumah sakit. Saat itu, dokter mengatakan bahwa saat ini kondisi Satya tidak sadarkan diri dan akan diobservasi selama 24 jam. Tiba-tiba kondisi Satya menjadi kritis. Lalu ada suara mengatakan bahwa pria si pecundang berakhir dan prajurit pemberani akan hidup. Tiba-tiba Satya terbangun lagi dan ia mencabut semua peralatan medis. Sementara dokter dan semua tim medis sangat kaget bagaimana bisa Satya tiba-tiba kembali hidup dengan sehat dan tak ada luka di dalam otaknya akibat jatuh itu. Akhirnya Satya pun dipulangkan ke rumahnya.
Karena ada suara yang selalu berbunyi di telinganya, awalnya Satya mengira ada orang yang masuk ke dalam kamarnya, sampai-sampai saat membangunkan ibunya karena suara yang selalu ia dengarkan. Namun ibu dan adiknya tidak ada mendengarkan suara seperti itu yang Satya dengar. Kemudian ibunya membawa Satya ke dokter untuk mengobati pendengarannya. Hasilnya, telinga Satya baik-baik saja. Karena Satya terus mendengar suara yang selalu berbicara kepadanya, ibunya mengira bahwa Satya diikuti setan. Lalu ibunya ini membawa Satya berdoa dan juga memasang mantra anti setan. Namun semuanya itu sia-sia dan Satya masih tetap mendengar suara itu. Kemudian Nila membawa Satya berobat ke psikolog. Psikolog ini mengatakan bahwa itu hanyalah halusinasi Satya dan itu adalah suara dari dirinya sendiri yang ia dengarkan. Psikolog ini pun mengatakan bahwa Satya bisa sembuh. Sebelum Satya membayar tagihan pengobatannya, lagi-lagi ia mendengar suara yang mengatakan jumlah uang yang akan dibayarkannya dan Satya akan sia-sia menghabiskan uangnya karena itu tidak akan sembuh. Lalu Satya melihat rincian tagihan pengobatannya yang akan dibayar. Ternyata jumlahnya persis seperti yang dikatakan suara itu tadi kepada Satya. Ketika Satya berbicara dengan psikolog untuk membatalkan pengobatannya, saat itu Satya mendengar suara lagi yang mengatakan bahwa akan ada benda yang jatuh di hadapan si psikolog. Tiba-tiba kipas angin tepat jatuh di depan si psikolog itu, persis seperti yang dikatakan suara tadi. Satya pun tidak jadi melakukan pengobatannya dan ia kembali ke rumahnya. Saat di jalan, Satya memperingatkan Nila untuk memberhentikan motornya karena akan ada Yema. Yema di sini adalah bahaya tepat di hadapan mereka. Namun Nila enggak mau mendengarkan Satya dan ia tancap gas terus untuk segera pulang ke rumah. Saat di jalan itu, tiba-tiba ada baliho yang menutup wajah mereka sehingga motor mereka oleng dan seketika besi-besi yang ada di truk tepat di depan Nila berjatuhan dan hampir menghabisi mata Nila. Mulai dari sini, Nila percaya akan bisikan suara yang didengar Satya. Namun maksud Satya bahaya di sini bukan besi yang tadi, melainkan gambar menteri yang ada di baliho. Lalu Satya melihat cerita komiknya yang sebelumnya sudah tercetak. Satya pun tahu bahwa cerita yang ada di komik ia tulis kini menjadi cerita nyata hidupnya, di mana Satya berperan sebagai prajurit hebat yang akan menyelamatkan rakyatnya dari si menteri yang jahat. Kemudian Satya mendengar suara lagi yang mengatakan menteri akan datang. Tiba-tiba menteri bersama rombongannya datang untuk melakukan kampanye politik di depan apartemen yang dibangunnya. Di saat si menteri ini menyampaikan pidato yang sebenarnya memuji dirinya sendiri, Satya tak sengaja menginjak poster si menteri. Lalu anak buah si menteri meminta Satya untuk pindah. Namun poster itu lengket di sandal Satya. Lalu Satya menginjak-injak gambar menteri dan berusaha melepaskan sandalnya. Kemudian Satya mendengar bisikan suara lagi yang berkata prajurit itu melemparkan wajah si menteri. Saat Satya menarik sandalnya dari poster itu, tiba-tiba sandal Satya lepas dan tepat menampar wajah si menteri. Seketika acara kampanye pun gagal, lalu Satya dibawa ke kantor polisi. Saat itu, menteri meminta anak buahnya untuk segera menghabisi Satya. Namun Pramu mengatakan kepada anak buahnya bahwa Satya harus berlutut meminta maaf besok di depan menteri yang akan diliput media. Keesokan harinya, datanglah menteri bersama dengan wartawan ke rumah Satya untuk mengembalikan sandal serta meliput acara permintaan maaf Satya kepada si menteri. Saat itu, rumah Satya dipenuhi banyak massa dan wartawan. Lalu Satya mendengar suara bisikan lagi bahwa si menteri akan sesak dan pingsan. Kemudian Satya meminta semua orang untuk memberikan ruangan kepada menteri dan memanggil ambulans karena menteri akan sesak. Namun satu orang pun tidak ada yang percaya dengan omongan kosong Satya. Lalu Satya membuka pintu jendela agar udara masuk ke dalam ruangan. Tetapi jendela itu malah lepas dan menancap mobil si menteri. Ketika menteri melihat ke bawah, tiba-tiba sesak napas dan serangan jantung persis seperti suara yang didengar Satya sebelumnya. Lalu menteri dibawa ke rumah sakit. Di malam harinya, Nila meminta Satya pergi meninggalkan kota untuk sementara waktu. Karena saat ini nyawa Satya dalam bahaya. Tiba-tiba Satya mendengar suara lagi bahwa musuh memasuki istana untuk menghabisi prajurit. Ternyata anak buah si menteri telah datang mencari Satya untuk menghabisinya. Kemudian Pakuti mengajar Satya.
Ia menendang perutnya berkali-kali. Namun Satya, pria yang pecundang, tidak berani melawan Pakuti. Ketika Pakuti mau menginjak dada Satya lagi, tiba-tiba Satya mendengar prajurit menahan kaki musuh dan melemparkannya ke arah kiri. Lalu Satya menahan kaki Pakuti dan melemparkannya ke sebelah kiri. Akhirnya Satya mau mendengarkan suara itu dan mengikuti apa yang dikatakan oleh suara itu untuk melawan musuhnya. Lalu datanglah anak buah si menteri lagi mengajar kepala Satya, namun Satya merunduk dan si Pakutilah yang terpukul. Kemudian gangster semakin banyak mengejar Satya, namun dengan mudah Satya menghabisi mereka semua. Miring ke sebelah kanan, tali ditarik, hajar wajahnya itu, semua mengandalkan suara yang berbunyi di telinga Satya. Kemudian Satya melarikan diri, namun kumpulan gangster semakin banyak berdatangan. Satya pun mengajar mereka satu persatu sampai mereka semua tumbang. Masyarakat yang melihat kekuatan Satya, mereka terkagum dan sangat senang ada pahlawan yang membela mereka. Lalu si menteri menelepon Satya dan mengancam akan menghabisi Satya di tangannya sendiri. Kemudian Satya mendengar suara lagi yang mengatakan bahwa prajurit mempersiapkan dirinya untuk mengorbankan nyawanya kepada rakyat. Kemudian Satya menjumpai si menteri di ruangan kerjanya. Satya menceritakan bahwa sebenarnya ia harus mengikuti suara yang ia dengar di telinganya, di mana Satya menjadi prajurit seperti yang ada di cerita komik tulisannya, dan penjahat adalah si menteri. Akhir dari ceritanya, Satya akan mati membela rakyat dari menteri yang jahat. Lalu Paramu membawa Satya ke sebuah gudang untuk bertemu dengan menteri. Satya mendengar suara lagi bahwa menteri melakukan balas dendam kepada prajurit untuk menghabisinya. Kemudian Paramu meminta Satya untuk tidak mendengarkan suara itu lagi, hanya waktu 10 menit saja. Lalu menteri mengajar Satya, namun Satya menghindari pukulan si menteri. Kemudian menteri ingin mengajar wajah Satya lagi. Lalu suara itu mengatakan prajurit mundur ke belakang, namun Satya tidak mau mendengarkan suara itu lagi, dan si menteri memukul wajah Satya. Dengan penuh amarah, si menteri memukuli Satya terus-menerus hingga datanglah Paramu menghentikannya, karena Satya bisa saja mati di tangan menteri. Satya pun ditinggalkan di pinggir jalan rumah mereka. Lalu Satya bersama ibu dan adik perempuannya, mereka meninggalkan apartemen itu dan tinggal di gubuk yang sangat kecil di pinggir rel kereta api. Saking kecilnya, 3 orang tidak bisa tidur di ruangan itu, hingga Satya tidur di luar. Di malam harinya, Satya melihat apartemen yang sudah tidak mereka tempati lagi. Saat itu listriknya mati. Tiba-tiba datanglah Nila menjumpai Satya. Satya pun menceritakan betapa menderitanya rakyat yang tinggal di apartemen itu. Lalu Nila meminta Satya untuk mendengarkan kembali suara cerita yang ada di telinganya itu, karena sebelumnya banyak penulis komik, tapi hanya Satya yang menulis tentang perjuangan prajurit melawan kejahatan pemerintah. Itu adalah suara hati Satya yang ia dengarkan di telinganya, yang ingin Satya berontak. Namun Satya tidak ingin mati karena klimaks ceritanya adalah prajurit mati untuk rakyat. Lalu Nila mengatakan bahwa semua orang akan menghadapi klimaks dalam hidupnya, namun bagaimana ia bermanfaat sebelum hidupnya selesai. Lalu Satya kembali mendengar suara itu dengan mengingat kembali cerita komik yang ia tulis. Kemudian Satya mendengar bahwa bangunan apartemen itu akan roboh. Lalu Satya menceritakan itu kepada Kumar, bahwa apartemen akan roboh entah bangunannya atau bahannya yang salah. Satya meminta mereka harus memberitahu kepada rakyat yang tinggal di apartemen itu. Namun rakyat tidak mungkin percaya begitu saja kepada Satya jika tidak ada bukti. Satya diam-diam masuk ke gudang penyimpanan data-data dan bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan apartemen itu untuk mengambil bukti. Namun Satya tertangkap basah oleh Pakuti bersama anak buahnya. Lalu Pakuti mengambil duri dan ingin menghantam wajah Satya sebagai balas dendam atas wajah Pakuti yang dihancurkan Satya. Namun ketika Pakuti mau mengajar Satya, tiba-tiba Satya melihat ke atas. Ia berpura-pura seolah mendengar suara yang mengatakan akan mematahkan leher orang yang maju ke depan. Mendengar perkataan itu, Pakuti langsung takut.
ia mundur ke belakang dan meminta anak buahnya saja yang mengejar Satya. Ketika si pembawa parang ingin menghabisi Satya, Satya berpura-pura mendengar suara lagi dan mengatakan akan mematahkan rahang dan kaki orang-orang yang membawa senjata. Dan seketika semua gangster itu melepaskan senjatanya. Kemudian Bhakuti membuka sendiri gudang itu. Satya membuka dokumen orang-orang yang tinggal di apartemen. Ternyata semua filenya itu kosong. Lalu datanglah si menteri. Satya meminta menteri untuk mengatakan kepada rakyat kalau bangunan apartemen akan segera runtuh. Dan apartemen itu diminta untuk segera dikosongkan. Namun menteri tidak mau, karena jika semua orang tahu bangunan akan runtuh, maka tidak akan ada yang mau memilih menteri di keesokan hari menjadi Perdana Menteri India. Paramu yang mendengar perkataan Satya, ia percaya kepada Satya. Lalu Paramu meminta Bhakuti dan anak buahnya untuk mengosongkan apartemen agar tidak ada korban jiwa sebelum bangunan runtuh. Namun menteri ini marah dan memanggil Bhakuti untuk mengikuti perintahnya. Bukan perintah Paramu. Lalu Paramu menampar menteri karena ia menganggap menteri ini sangat bodoh. Sebab akan ada banyak jiwa yang habis dan Paramu hanya ingin menyelesaikan semuanya. Di tengah ocehan Paramu, amarah si menteri memuncak dan ia langsung mensayat leher Paramu dan Paramu pun habis. Si menteri sangat senang akhirnya ia bebas dari ocehan dan aturan Paramu yang puluhan tahun mengatur hidupnya. Lalu menteri memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan tubuh Paramu dan Satya ke dalam laut. Sampailah di tengah laut. Saat itu Bhakuti bersama anak buahnya ingin melemparkan Satya ke dalam laut untuk mengakhiri hidup Satya. Satya ingin mendengarkan suara itu lagi akan apa yang harus ia lakukan. Namun suara itu tidak ada lagi terdengar di telinga Satya. Lalu Satya mengikat sendiri kakinya dan mengangkat batu itu ke dalam laut. Lalu tubuh Paramu juga dilemparkan ke dalam laut. Di dalam air laut itu, Satya kembali mendengar suara yang mengatakan keberanian kembali bangkit. Ketika Bhakuti bersama temannya menghidupkan kapal dan memutar jangkar kapal, tiba-tiba jangkar kapal itu menarik tubuh Satya ke atas permukaan laut. Satya pun kembali selamat. Lalu datanglah para gangster mengajar Satya, namun Satya menghindari pukulan mereka. Kemudian Satya mengambil tongkat besi dan mengajar para gangster itu satu persatu. Satya juga melemparkan mereka ke dalam laut. Si Bhakuti datang menyerang Satya, namun Satya yang sudah menjadi seorang pendekar, ia langsung mengajar wajah Bhakuti bertubi-tubi hingga Bhakuti habis terkena tusukan. Kemudian Satya kembali ke apartemen dan ia meminta semua orang yang tinggal di apartemen untuk segera mengosongkan apartemen ini, karena apartemen akan segera roboh malam ini. Setelah semua rakyat keluar dari gedung, tiba-tiba datanglah menteri yang membawa truk berisi semen dan berjanji akan memperbagi gedung di besok harinya. Lalu menteri menanyakan Satya, siapa yang memberitahumu bahwa bangunan ini akan runtuh? Satya menjawab suara itu. Rakyat yang mendengar jawaban Satya, mereka kecewa karena Satya telah mengganggu rakyat di malam hari begini. Lalu menteri mengatakan kepada rakyat bahwa Satya adalah pemuda gila yang memiliki kelainan mendengar suara cerita dongengnya. Kemudian menteri meminta rakyat kembali masuk ke dalam rumah mereka karena tidak terjadi apa-apa. Di saat semua rakyat ingin masuk ke dalam apartemen itu, tiba-tiba Satya menantang menteri untuk tinggal malam ini di dalam apartemen jika memang tidak terjadi apa-apa dengan gedung ini. Menteri yang mendengar perkataan Satya, ia langsung meminta anak buahnya untuk segera menghentikan Satya berbicara. Lalu datanglah gangster mengajar Satya, namun Satya mengajarnya duluan. Dan Satya menanyakan lagi, apakah menteri mau tinggal di sini? Kemudian semakin banyak gangster memuat tongkat besi. Satya pun menghajar mereka dan mematahkan kaki mereka satu persatu. Satya menanyakan si menteri lagi apakah ia mau tinggal malam ini di dalam apartemen. Lagi-lagi gangster semakin banyak menyerang Satya. Satya yang sudah menjadi pendekar, ia mengajar mereka bertubi-tubi tanpa ampun sampai semua gangster itu tumbang.
Lalu Satya mendengar suara lagi. Prajurit itu telah berubah menjadi pendekar hebat dan ia akan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan rakyat. Tamat. Suara itu pun hilang dari telinga Satya. Kemudian datanglah menteri mengejar Satya. Satya langsung mengejar menteri tanpa ada suara di kepalanya lagi. Lalu datanglah anak buah si menteri memukul Satya dari belakang. Satya langsung mengejarnya kembali. Kemudian menteri mencekik Satya dan ia meminta salah satu rakyat di situ untuk mengambil parang di depannya. Namun pria ini malah melemparkan parang itu semakin jauh dari menteri. Lalu rakyat menanyakan si menteri, bukankah yang dikatakan Satya itu benar? Jika memang tidak terjadi apa-apa dalam gedung ini, tinggallah bersama kami di sini. Lalu semua rakyat mengatakan hal yang sama dan mereka semakin maju mendekati menteri. Semua gangster ketakutan melihat massa yang semakin maju ke arah mereka. Lalu menteri lari ke dalam mobilnya dan meminta sopirnya untuk membawanya pergi. Namun si sopir malah melempar kunci mobil keluar dan meninggalkan menteri. Kemudian menteri membawa senjatanya untuk menghabisi Satya dan rakyat. Saat menteri mengoceh bahwa ia tidak sudi tinggal dengan rakyat miskin seperti mereka, tiba-tiba bangunan apartemen itu runtuh menimpa si menteri dan nyawa si menteri pun habis. Kemudian bangunan apartemen itu semakin retak dan akan segera runtuh. Lalu semua rakyat menjauh dari gedung untuk menyelamatkan dirinya. Sementara Satya berusaha menolong rakyat agar tidak tertimpa bangunan. Saat itu ada seorang anak kecil yang terjebak di dalam apartemen. Satya pun langsung berlari ke dalam gedung untuk menyelamatkan anak itu. Di dalam gedung itu, Satya juga menolong orang yang tertimpa bangunan. Karena bangunan akan segera runtuh, Satya pun mengambil kain sari dan mengikatnya satu persatu, lalu mengikat sari itu ke tubuh si gadis. Kemudian Satya menurunkan si gadis pelan-pelan ke bawah, dan si gadis pun selamat. Sementara Satya yang tertinggal di atas, ia tertimpa bangunan apartemen yang runtuh. Satya pun mati sebagai pendekar hebat yang memberikan nyawanya untuk rakyat, seperti cerita klimaks komik yang ia tulis, dan film pun berakhir.